Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'da. Sampai di mana? Sampai surah Lama Malik. Yang tingkat 1, 2 siapa pembimbing Qurannya di Ma'had? Tidak ada? Kapan Quran diajarkan? Masyayikhnya belum dijazahkan oleh beliau. Utbatul Bulan. Oh, tidak sah. Tapi satu aja, itu sama aja. Sekalipun Tuan Guru Fajri juga gitu, pasti beliau sudah diijazah. Ya. Masuk saya. Ya. Alhamdulillah. Jadi nggak jauh. Jadi saya juga dari bapak saya ada jalurnya melalui Bapak Maulana Syekh. Bapak saya belajar ke Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Rifai. Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Rifai kan ke Bapak Maulana Syekh juga. Itu guru Quran bapak yang di rumah. Kalau soalnya Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Rifai kan dulu di zaman penjajahan itu diasingkan ke Sumbawa oleh Belanda karena dianggap sebagai pemberontak. Ya udah diusir, disuruh ke Sumbawa. Pergi ke Sumbawa, kebetulan satu kampung dengan tiang. Tapi tiang saat itu belum ada. Belum lahir. Masih bapak dia belajar sama beliau. Belajar Quran. Beliau kan yang minta ayat Quran jadi ilmu kepala itu. Kakak namanya Ngendeng jawab Bapak Maulana Syekh. Mana doa biar kita kebal dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran beda, cari sendiri, pegang silet nih setiap mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Duka mari Rahman terus sampai ketemu maka ketemu langsung semetna rubahna jadi jarum. Takut Belanda terus kita kan, semet jarum juga luar biasa. Takut Belanda. Sampai surah apa? Hah? Muzammil. Tilawah. Deni. Kita tahsin malam ini. Besok malam Jumat kita teriak lagi. Surah Yusuf. Masa surah Yusuf, wah liwat surah Yusuf. Ya Malik kahfi Malik. Zaman bahula. Gimana kalau kita mundur lagi nih, soalnya tidak pernah ada yang nandain masalah ini. Setiap selesai ngaji tiang nyenyi tandai sampai mana ngajinya. Setiap malam tahsin selalu seperti ini. Oke. Oh iya, mana yang punya PR kemarin itu? Saya kasih langsung baca satu halaman itu. Mar'atus Solihah. Mana dia? Tidak datang? Ada juga yang sedikit ini yang senior ini. Tuh. Abral. Kenapa beliau datang? Kan Akbar disuruh datang. Geng. Oke, kita mulai dari surah Al-Fatihah. Ngomong-ngomong ini enggak pergi yang besok safari? Enggak? Kenapa enggak pergi? Sama? Oh, kasihan. Saya enggak pernah pergi safari
Dan bukan karena dilarang, karena disuruh pulang. Dari Maruma Sumhat sampai sekarang melen kalau safari lagu boleh. Kemarin aja saya pulang, kakak bilang, "Enggak, kamu libur bulan Ramadan." Libur palingan al-awwal wal akhir doang kan. Awal Ramadan dengan akhir Ramadan doang. Kurang kamu pulang. Kenapa? Siapa yang ngisi musola? Kan banyak sih imam-imam. Nah, oke, kita mulai dari suratul Fatihah. Baik, kita mulai dari Banin. Mik itu dulu mik. Ya, silahkan. Materi sudah habis kan? Saya jelasin di kampus juga sudah kan? Ya? Udah. Wah, ada kejelasan malikulah atau kejelasan. Tinggal kita praktek saja. Silahkan dibuka. Sambil dibuka apa namanya? Catatannya. Baik fotokopiannya yang sudah fotokopi. Ayo diawali oleh CEO Ta'lim. Kenapa? Ngerong? Itu kalau sambil dicas. Coba cabut casnya, hilang ngerongnya. Lalu mati ya, Pak. Kayak di asrama gitu dia. Nah, yang itu mati berarti. Oh, berarti yang ini sama dia. Nah, coba C. Berarti istri kedua. Perhatikan ya. Ini sengaja memang dibeli ya. Nah, besok kalau beliin saya armada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Coba diulang, rohnya itu di apa istilah? Digetarkan. Roh ya. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan itu tidak bergetar. Karena sifatnya roh memang gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. Sekarang saya tanya, Banat atau Banin yang ikut daurah namanya?
Nah, di kampus kemarin. Dari bacaan beberapa ayat barusan itu ada nggak yang dua harokatnya kepanjangan atau kependekan? Masih nggak ingat ini. Diulang. Alhamdulillah. Perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gimana? Bane? Bana? Ada yang offside atau bid'ah? Harokatnya? Ada? Enggak ada? Atau memang enggak tahu? Enggak tahu ya? Oke, lanjut. Enggak tahu katanya. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi rumusnya dua harokat, terutama yang asli, yang tidak ada campuran sifat yang lain. Jadi dua harokat asli itu cara bacanya, dua harokatnya itu asal nyampe langsung saja pindah, nggak usah tunggu-tunggu. Alhamdulillahi. Dah, ya, itu harokat kan? Lillahi apa hukumnya? Maqtabi hukmi, dihukumi sebagai maqtabi. Alhamdulillahi lahi rabbil alam. Ya, banyak. Alam. Enggak boleh lebih maupun kurang. Kata ulama, orang yang tabiatnya baik tidak akan membaca maqtabi itu lebih dari 2 rakaat ataupun kurang dari 2 rakaat. Ini qaul ulama. Orang yang tabiatnya baik enggak akan membaca maqtabi itu lebih dari 2 rakaat atau kurang dari 2 rakaat. Allahu a'lam apa mungkin makna tujuan tersembunyinya di ungkapan ulama ini. Ya, kalau kita mengkaji secara kasarnya kan, secara ruang lingkup yang sangat kecil. Ketika kita membaca Quran itu kan sama halnya kayak sekalipun kita belum tahu isinya, kita membaca Quran itu sama halnya kayak kita pergi ngambil air ke sungai dengan keranjang. Masuk akal nggak kita ngambil air ke sungai dengan keranjang? Berapa kali misalnya yang suruh side, pelai deh kan sungai kokon datang buih, lalu mali datang balik buih, lalu pira kali bolak-balik ngambil, nggak ada yang sedih dapatkan kecuali satu, bersih keranjang itu yang kita dapatkan. Sekalipun airnya yang kita tidak dapat, tapi setidaknya keranjang yang kita gunakan itu itulah Quran. Jadi ketika kita baca Quran itu, baca, orang masih salah saja baca itu Allah kasih pahala, apalagi yang sudah fasih. Ya, sekalipun belum kita bisa memahami isinya, tapi setidaknya hati kita sudah dibersihkan dengan bacaan Quran itu. Ya, jadi ketika orang yang sering baca Quran, terus belajar memperbaiki bacaannya, tidak mungkin kurang ajar jadi dengan, tidak mungkin. Itu maksudnya. Secara pandangan kita nih, terutama pandangan saya sendiri terkait dengan qaul ulama ini. Nah, jadi orang yang sering baca Quran, lebih-lebih penghafal Quran, tidak mungkin kurang ajar. Ya, nggak mungkin sering adu domba, nggak mungkin bicarain orang, nggak mungkin. Pokoknya
sifat hatinya itu udah dibersihkan oleh sifat buruk hatinya itu udah dibersihkan oleh bacaan-bacaan Qur'annya. Ya, karena Quran itu terutama nih seorang hafizah tidak akan mungkin hinggap dalam pikiran maupun hati kita sedangkan dia dalam keadaan kotor. Sekarang saya tanya, siapa itu membuat tadi nih? Sudah? Kira-kira kalau ada tai di dalamnya sudah mau nggak buatin saya pakai gelas ini? Nggak mungkin kan? Karena apa? Karena wadahnya masih kotor. Gimana caranya biar sidik mau menuangkan air air jeruk ini ke dalam gelas ini dengan syarat gelasnya dulu harus bersih. Dari sisi makanan dan minuman saja, piring wadah kita harus dicuci dulu. Pula beli apa namanya? Sunlight, ya, atau Mama Lemon. Ya, saking dijaga kebersihannya. Apalagi hati. Ya, apalagi hati. Makanya ketika Side menghafal Quran, ada saatnya hafalan itu sekat pertama. Wajar. Wah, belajar sepeda. Wah. Atau sekalipun sudah bisa naik sepeda kan. Ayuhan pertama, kedua itu berat atau enggak? Berat. Tapi ketika udah jalan sepedanya ringan. Seperti itu kita hafal Quran. Awalnya berat. Karena apa? Proses membersihkan hati itu lebih dahulu. Kata Allah, aduh, dek mandi nak bersiang kan? Bersiang juga aman. Hatinya itu bersih. Setelah bersih, baru saya ridho masukin Quran itu dalam hatimu, kata Allah. Masa kotor hatimu saya masukin sesuatu yang bersih suci ke dalam sesuatu wadah yang kotor? Kita makan aja enggak mau pakai piring kotor. Itu. Jadi kalau suatu saat sudah belajar Quran atau sekat entama atau belajar ilmu yang lain sekat entama, periksa hati. Nggak usah nanya-nanya gimana tips kita biar cepat hafal Quran, biar cepat hafal matan jurumiyah, biar cepat bisa baca kitab. Nggak perlu nanya gitu. Tanya diri kita sendiri. Dosa apa gawe sampai ilmu ini sekat entama. Karena yang menghalangkan ilmu itu nurun, kata Imam Syafi'i kan, al ilmu nurun. Loh, enggak mungkin sebuah cahaya itu akan bergabung dengan kegelapan. Makanya dalam Quran itu nurun ala nur. Oh, cahaya di atas cahaya. Kalau sudah hati sudah bercahaya, ketemu dengan cahaya lagi yaitu ilmu, atau malah lebih terang lagi hati kita kan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Mohon dimaafkan. Wallahul a'lam. Oke, lanjut. Itu ya. Jadi setiap 2 harokat asal nyampe langsung pindah saja. Ini kecuali yang punya sifat gunnah 2 harokat tapi punya sifat mendengungnya. Kalau yang ada sifat mendengungnya 2 harokat punya sifat mendengungnya, beda lagi caranya. Nyampe tahan sejenak saja untuk menyempurnakan dengungannya itu, ya, untuk menyempurnakan dengungannya. Kalau 2 harokat asli asal nyampe pindah langsung. Kalau 2 harokat gunnah nyampe tahan sebentar pindah. Ya, contoh innalladzi itu. Yang penting kesempurnaan gunnahnya kita dapatkan. Kalau 2 harokat biasa atau asli biasa. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Itu aja. Dan seterusnya sambil simak. Ya, sebelum dibaca lihat dulu ini 2 harokat asli, 2 harokat asli. Oh, ini 2 harokat gunnah, bin tanda baca. Kira-kira bisa enggak dibedakan antara 2 harokat yang 2 model ini? Ya, kita dengarkan. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Tadi lain kan yau dengan yau beda. Seperti yang pernah saya sampaikan, waw sukun itu huruf vokalnya u, sedangkan baris atas huruf vokalnya a. A dengan u jadinya au, ya, au. Kebetulan ini yang berbaris atas huruf ya, maka dibaca yau. Maliki yaumid, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. nah, perhatikan ayat 5, ayat 6 di akhirnya. Yang titik 2 di atas pada ayat 5 di akhir itu apa? Huruf ayat 5-nya di kalimat terakhir. Yang 2 titik di atas itu huruf apa itu namanya? Ta. Terus ayat 6 yang 2 titik yang pertama huruf apa? Ta. Ayat 7 Siratal ladzina an'amta 'alaihim, 2 titik di atas apa namanya? Tak juga. Tapi perlakuannya berbeda. Pada nasta'in dengan mustaqim itu taknya tidak berdesis, hanya di an'amta 'alaihim saja. Kenapa berbeda? Padahal dia sama hurufnya. Nah, bisa jadi di ayat ke-5 dan ke-6 itu karena dia berkaitan dengan huruf yang sama-sama berdesis, yaitu huruf sin. Nah, itulah seperti sering saya sampaikan, hati-hati ketika bertemu 2 huruf berdesis. Jangan sampai dikorbankan salah satunya. Ya, jangan sampai dikorbankan salah satunya. Contoh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. nah, coba tiga-tiganya sama-sama berdesis. Jangan sampai nasta'in dengan mustaqim itu jadi anak tiri. Kasihan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Terus Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. bagus. Jadi ingat,
antara ta dengan to. Kalau to itu tidak berdesis, ya. Siratal ladzi, kalau ada yang ngaji a'udzubillahi minasyaitonir, itu lewat, itu fasihnya itu offside. Syaiton keren memang kedengarannya, tapi cacat dalam makharijul huruf. Ya, lanjut. Belum ketemu dengan gunnah di situ ya? Belum. Nah, sekarang Fawatihus Suwar, masih ingat? Awal-awal surah sudah saya jelaskan bagi yang ikut seminar, tapi kalau enggak besok saya jelaskan. Ada yang enggak ikut seminar di sini? Ada? Ada di sini? Ikut seminar juga semuanya? Enggak? Astagi. Enggak dia. Tanya panitia, mungkin enggak punya HP kan? Atau enggak punya kuota. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bongkar dulu ya. Bongkar paket. Apa namanya? Bongkar paket itu apa namanya? Unboxing. Unboxing. Oke. Kalau kita membahas tentang Fawatihus Suwar atau membuka surah, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui nama hurufnya. Nama, ingat nama, bukan bacaan hurufnya, namanya. Misal huruf apa ini? Alif. Alif. Biasa alif. Alif. Panjang rokat. Alifun. Kalau bagus, bentuknya bagus. Terus yang kedua apa ini? Lamun. Lamun dulu. Terus ini mim. Mim. Alifun, lamun, mim. Tapi ketika dibaca alif di penghapus. Masih kan garing ngalil. Nah, alif kan ketika baca kan fa-nya disukunkan, ya kan? Kemudian lam juga gitu, sukunkan. Terus mim yang ini juga sukunkan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka perhatikan alif lam. Ini awalnya 2 harokat berubah menjadi 6 harokat. Kenapa? Karena ketemu sukun. Ya. Nah, sukun ini kebetulan bertemu dengan mim. Ini mim sukun, ini mim sukun. Apa jadinya? Idgham. Idgham. Mim. Makanya di sini tasdid kan? Ada tasdid sini kan? Ya. Nah, kemudian mi awalnya 2 harokat berubah menjadi kenapa? Karena ada susun nama seperti ini. Ya. Nah,
yang gunnah ini tetap berlaku hukumnya, idgham mim ini tetap berlaku, yaitu 2 harokat gunnah, 2 harokat plus gunnah tetap berlaku. Jadi selesaikan la sampai 6, baru pindah ke amnya. Amnya itu yang di 2 harokat gunnahkan, amnya itu ya, membelu lalu aja marah dengan nyebeng buan ya. Nah, begitu juga mi selesaikan mi ini sampai 6 harokat, baru pindah ke amnya. Nah, kalau ini denula gunnah langsung biasa aja. Mim, kita baca ya. Alif lam mim. Dah. Ada yang dibingungkan? Nanti saya kasih PR. Cari semua fawatih uswar dan bongkar. Ya? Ya? Dikumpulin, kasih nilai. Dah? Ya, jadi ini rumusnya. Kenapa dibaca alif lam mim? Kenapa enggak alamat? Ya, alamat. Alamat. Nah, coba diulang. Alif lam mim. Sekali lagi. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kenapa Waqaf pada fi. Karena ada waqaf mu'annats. Apa fungsinya? Gimana penggunaannya? Tandanya dan kemudian dilanjutkan di tanda setelahnya. Misalnya kita baca sampai la raib. Terus gimana selanjutnya? Dilanjutin. Fihi hudan lil muttaqin itu. Nah, kalau saya wakofnya di fi, gimana lanjutannya? Hudan lil muttaqin. Bagaimana kalau saya baca dari fihi hudan lil muttaqin? Boleh atau enggak? Hah? Itu yang si Denda enggak perhatikan dari dulu, sering saya sampaikan. Ya, bukan hanya dilarang berhenti di keduanya, bukan. Tapi larangan keduanya ketika kita berhenti di yang kedua, maka tidak boleh kita mundur lagi ngambilnya. Lanjut, nggak boleh mundur lagi. Paham maksud saya? Ya. Tapi ada juga adab wakaf di wakaf-wakaf yang lain. Contoh, misalnya tingkatan wakafnya yang kita lihat nih, ada waqful aula, ada wasal aula. Misalnya sekarang, atau misalnya dengan wakaf jim, jaiz, ya, kita ngaji nih, tapi wakaf yang pertama itu waqful aula itu pendek kalimatnya, terutama pengasar pendek, mau nunjukin bahwa saya napas panjang. Tapi wakaf yang kedua itu agak panjang. Kalau digabung dua-duanya pas rasanya.
Cuman wakaf yang kedua ini jaiz. Wakaf yang pertama wakful aula. Nah, dia tabraklah wakful aula ini demi mewakafkan dirinya di jaiz. Itu adabnya kurang. Karena apa? Dia mengutamakan wakaf jaiz ketimbang wakful aula. Kalau dibalik boleh, wakaf yang pertama jaiz, baru wakaf kedua wakful aula, tabrak wakaf jaiz, wakaf di wakful aula, bagus. Karena derajat wakaf jaiz itu lebih rendah daripada wakaf aula. Ya, ada lagi lebih parah. Ada orang yang menabrak rasul ayat, wakafnya di wakful aula, lebih salah lagi itu. Dia menghilangkan pahala sunnahnya demi dia wakaf di wakful aula. Padahal wakaf di wakful aula tidak ada pahala sunnahnya. Ya, kata Rasulullah, lebih bagusnya kita ngaji itu, baca Quran itu berhenti pada setiap ayat. Di nomornya itu namanya rasul ayat. Ya. Nah, jadi perlu diperhatikan hal-hal seperti itu. Kalau ada wakaf mamnu', ya, ada yang pernah nanya sama saya, wakaf mamnu' ini kan dilarang wakaf. Ustaz, tapi itu kan wakaf namanya tempat berhenti, kenapa dilarang kita berhenti katanya? Hanya wakaf mamnu' dilarang berhenti, itu maksudnya. Bukan ini namanya wakaf apa enggak? Itu tempat dilarang kita berhenti gitu. Makanya disebut wakaf mamnu', dilarang berhenti. Lama alif. Nah, boleh nggak kita berhenti di situ? Boleh dengan satu syarat, harus ibtida'nya mundur. Misal, mana contohnya? Yang bagus kalimatnya, ya, yang bagus kalimatnya. Kalau terlalu pendek ya ngapain kita berhenti di situ kan? Bagus kalimatnya misalnya. Gak apa-apa kalau memang napasnya nggak meyakinkan kan? Begini. Lihat ayat 33. Sudah? Oke. Nah, qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Nah, misalnya saya baca dari falamma sampai samawati wal ardh. Ada nggak ketemu wakaf mamnu' di situ? Ada, bahkan dua kan? Dua. Yang pertama sudah benar cara kita, yaitu kita lolos tanpa wakaf di situ. Tapi karena nafas nggak bisa nyampe taktumun, maka kita wakaf di samawati wal ardh. Boleh dengan syarat balik ngambilnya. Entah ngambilnya dari qala alam aqul lakum, atau ngambil dari inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma, baru kita tabrak dia sampai akhir. Enggak bisa juga sampai takdumun, wakafnya di misalnya wal ardi wa a'lam. Ya, boleh ambil dari wa a'lam, enggak perlu balik jauh lagi melewati wakaf itu lagi, enggak perlu. Ngapain kan? Dari wa a'lam aja sampai takdumun. Dah? Paham insyaallah ya? Nah, di bawahnya lagi ada ketemu. Nah, ini contoh nih langsung saya sampaikan tadi. Misalnya kan dua wakaf di situ kan? Ada yang pertama wakful aula dan wasal aula. Ya kan? Lebih utama wakaf dan lebih utama wasal. Tapi tanggung rasanya kalau sampai iblis gitu kan. Bagus, pasnya itu napas saya tuh sampai aba wastakbar. Kalau lewat sampai minal kafirin, gue napas saya sampai minal gitu kan. Pasnya itu di aba wastakbar misalnya. Nah, ngajilah dia.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Dia nabrak derajat wakaf yang lebih tinggi, dia wakaf di wakaf yang lebih rendah. Itu adabnya salah. Ya, kecuali wasol aula itu dia yang pertama, baru waqful aula yang kedua, baru bagus itu. Karena kita melewati yang derajatnya lebih rendah untuk kita wakaf di tempat yang derajatnya lebih tinggi. Paham tentang wakaf? Nah, itu gambaran sedikit tentang wakaf. Intinya di bawah roksu ayat itu sebenarnya banyak wakaf ini. Ada to juga ada, ya banyak. Terus ada sin atau saktah istilahnya, tapi itu tidak sampai dikategorikan sebagai wakaf yang sempurna karena tidak melalui proses pengambilan nafas atau melepas nafas. Karena namanya kita wakaf kan mukminin, ulah nafas dulu kan, ambil nafas, itu wakaf namanya. Makanya kalau kita teliti dalam membaca Quran itu, terutama di dalam fikih, nih fikih nih hati-hati sih nih. Misalnya sudah sholat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Batal sholat itu. Yo, gitu batal kan pas bacaan. Karena ujung lin itu sudah buat saktah di sana. Karena sudah tanpa melepas nafas, tanpa mengambil nafas. Lin amin sudah sambung dengan amin. Jadi amin ini seolah-olah masuk ke dalam Fatihah. Oh, kalau enggak. Jadi sudah buat hukum baru di situ. Lin amin. Gara-gara sudah tidak melepas nafas maupun ngambil nafas. Ya. Nah, ketika sudah baca suratul Fatihah, terutama di dalam zikir-zikir kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau niat sudah wasol, kalau dia sudah wakaf. Cara wakaf yang benar adalah melepas nafas atau mengambil nafas. Ada proses pernapasan di sana. Maka disitulah tempat sempurnanya wakaf. Kalau sudah masih nahan nafas atau alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman, ada saktah berarti sudah taruh di sana. Sedangkan di sana tidak ada saktah. Ya. Nah, kalau kita teliti dalam baca Quran, makanya gara-gara si saktah, hukum saktah ini membuat wakaf itu harus kita sempurnakan dengan mengeluarkan nafas atau mengambil nafas. Ya, itu perkara wakaf. Baik, sudah? Jelas ya, insyaallah. Nanti kalau ada yang sudah bingung kan sudah tanya aja. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Oke, mana dia tadi? Lanjut. Itu tentang waqaf mu'anah. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, dari bacaan barusan ada yang ditahan sebentar ya. Dua tempat, yaitu pada mimma dengan yunfi. Kenapa ditahan? Itulah dua harokat gunnah.
Yang pertama hukumnya gunnah musyaddadah, yang kedua ikhfa hakiki. Nah, jadi bisa kita bedakan sekarang praktek di dalam dua harokat asli dengan dua harokat gunnah. Di sini kita bisa membedakan. Jadi kita lihat yang dua harokat asli ada berapa di situ? Pertama, alladzina yu'minuna, yuqi dengan mu salata ma razaqnahum. Itu yang dua harokat asli. Yang gunnah cuma dua, mim dengan yunfi. Ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, cara bacanya kalau dua harokat asli asal sampai langsung pindah, yang dua harokat gunnah ditahan sejenak baru pindah. Karena apa? Karena untuk menyempurnakan sifat gunnah, karena dia punya sifat gunnah, ya, punya dia sifat gunnah. Oke, diulang. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ya, paham? Soalnya di daurah kemarin saya belum sempat mempraktekkan secara langsung tentang gunnah, ya kan? Sekarang sudah kelihatan bedanya kan? Saya contoh sekali lagi. Kalau dua harokat saya nyampe gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu. Kalau beruntun kayak gitu tinggal tak pindah aja. Yuqimuna sholata wa mimma Kalau kita samakan dengan dua harokat biasa, wa mimma enggak sempurna gunnahnya. wa mimma, Nah, untuk menyempurnakan gunnahnya ditahan sejenak saja. wa mimma Namanya langsung razaqnahum yunfiqun. dah. Nah, insyaallah mulai dari sekarang dua hal ini sudah bawa pulang, langsung sudah praktek sendiri di rumah. Berarti selama ini apa yang saya hafal salah semua, silahkan diperiksa mulai dari sekarang. Ya, keruan sudah. Kalau yang punya alis di atas itu lebih dari itu berarti ada yang 4. Yang alis itu hanya 3 wajah aja. Ya, yang beralis itu. Kalau sidik ketemu ada alis di atas, mat tabi'i ketemu hamzah, nah berarti itu 4 atau 5 itu. Ingat, saya ulang. Kalau sidik ketemu ada alis di atasnya, kemudian sidik lihat di sana ternyata ada mat tabi'i atau mat tabi'i hukmi bertemu dengan hamzah, maka itu kalau tidak mat wajib yaitu mat jaiz. Atau lihat di bawahnya mat tabi'i mat silah qasirah bertemu hamzah, nah berarti itu mat silah tawi. Intinya kalau ada 2 harokat bertemu hamzah, nah berarti itu panjangnya 4 atau 5. Kalau sudah lihat alis, yang ketemu itu adalah 2 harokat bertemu sukun, 2 harokat bertemu tasdid, maka itu 6 harokat. Mat lazim sudah itu. Bicara nyarinya gampang. Biar si nggak nyari mat lazim aku garam ini kan? Sambilan. Kalau masalah nama itu sambilan. Kalau sido sudah pahami seperti saya jelaskan kemarin mat lazim itu, sido pahami arti dari mustaqqal,
arti dari mukhaffaf, arti dari kilmi, dan arti dari harfi. Tidak perlu sudah hafal buku tajwidnya. Oh ini, oh kalau ini ketemu ini, oh ini namanya hafal. Tidak perlu. Saya dulu gitu, tidak pernah saya hafal itu. Saya pahami seperti itu. Oh ini maksudnya, oh ini, iya paham. Nah, maksud ketika nyebut harfi berarti posisinya di mana? Di awal surah, di huruf-huruf tempatnya. Nah kalau sudah sebut kilmi berarti di mana? Di tengah-tengah kalimat. Ya karena apa? Karena huruf itu enggaknya di awal doang, di awal surah, fawatihus suwar. Memang kumpulan huruf tapi tidak memiliki arti, tidak memiliki makna, maka dia bukan kategori kilmi, kalimat. Kan itu dalam hukum nahwu kan? Nah, susunan kalimat yang memiliki makna itu disebut kalimat. Disebut kalam. Ya kan? Susunan huruf-huruf, susunan huruf-huruf yang memiliki makna, itulah disebut sebagai kalam atau kalimat ya. Nah, kalau fawatihus suwar sampai sekarang kan ulama tidak ada yang memberi makna atau arti dari alif lam mim. Cuman Yasin sama Toha saja. Karena Yasin dengan Toha dilihat dari kaitannya dengan kalimat setelahnya itu seolah-olah Muhammad katanya kan. Langsung dilanjutin. Nah, itu juga Toha langsung lanjutin seolah-olah ke Muhammad Allah kan meni. Nah, contoh lah kita kan, contoh kita misalnya Fuad Prolor tuh yang gitu kan, Fuad sampaikan ke umatmu seperti ini gitu kan. Jadi Fuad itu kayak gitulah fawatihus suwar itu. Yasin. Nah sekarang Yasin. Nah sekarang selain dari Rasulullah siapa kira-kira yang disebut? Nggak ada, karena Quran itu turunnya ke Rasulullah. Nggak mungkin Jibril, gitu kan? Kan bukan Jibril yang disuruh berdakwah. Yang disuruh berdakwah adalah Rasulullah. Itu sih yang saya pahami dari penjelasan dari para ulama tentang Yasin dengan Toha. Ya, karena dilihat dari hubungannya, apa istilahnya di dalam ilmu tafsir itu, ilmu usul tafsir itu ada ya. Apa muhasabah, hubungan kaitan dengan ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya, ayat sesudahnya dengan ayat sebelumnya lagi, biasa gitu. Surah ini dengan surah sebelumnya ada ya. Itu kalau di PAI sih dia berdebat masalah itu nanti di MK tafsir atau usul tafsir atau ilmu Quran biasanya ya, sudah berdebat. Oke, paham tentang itu, tentang gunnah, perbedaan 2 harokat asli dengan 2 harokat gunnah, insyaallah ya. Nah, ketemu kita dengan yang beralis-alis sekarang. Nah, silakan Ustaz Fuad lanjut. Nah, lain yang baca, Sido yang memahami. Ya, jadi enggak kalau sudah sedikit-dikit gini nanti Sido coba ulang di rumahnya. Ya, Sido praktek. Selama ini berarti saya hafal ayat pendek, salah doang, terserah Sido, itu urusan Sido. Nanti kalau mau saya simak, oh iya minta disimak surah An-Naba, boleh. Atau misalnya kita urutkan aja terus, satu orang 5 ayat, terus gilir sambil kita periksa kan, terus gilir nanti kalau udah habis 30 juz, nah gorok malu. Ya, oke, lanjut. Nah sekarang ketemu dengan si alis, lengkap dia di sini. Cuman yang tidak ada di sini yaitu, oh ini sudah lewat ya, mad lazim di ayat 7 Al-Fatihah. Nah tinggal jaiz dengan wajibnya belum ini. Ya, lazim di kilmi sudah ada, lazim di harfi sudah ada, kemudian jaiz sekarang. Nah terpaksa sampai ayat kelima karena di situ ada wajib. Yang nggak ada itu yaitu tawilah. Ya, nggak ada tawilahnya. Kayak aku habis keji. Oke, sampai ayat 5. Lanjut, ayat 4. والذين يؤمنون بما أنزل إليك
ketika langsung tarik ya. Tapi ingat jangan polosan nariknya, ada batasnya. Ulzi ya. Walladzina yu'minuna bima unzila, jangan goyang ya, jangan goyang. Coba ulang. Sama kayak lupa saya tadi. Yumfi sentuh monyong itu sebentar, langsung tarik. Karena haknya huruf ya berbaris dapan itu ya monyong, ya monyong. Nah kemudian langsung ke haknya huruf ikhfa di sana, yaitu fa, ya siap-siap menyebut fa. Udah siap, ya gigi atas dengan perut bibir bawah udah ketemu. Itu nama ikhfa, ya. Ikhfa apa dia masuk fa? Ikhfa apa? A'la, adna, awsat. Awsat, pertengahan. Jadi ketika kita baca antara gunnah dengan samar-samarnya seimbang. Tapi kita untuk mengukur keseimbangan itu tidak ada ukurannya, tidak ada meterannya, ya. Tidak ada termometernya, tidak ada. Suhu aja. Bilang. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. You udah pernah kursus bahasa Inggris? Hey you, udah pernah hey you, gitu kan? Udah pernah. Ulang. وبالآخرة هم يوقنون. Terus. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Nah, kalau Quran sekarang itu sangat-sangat makin mempermudah kita. Ada warna, ya kan? Warna hijau, warna biru. Kalau alisnya warna hijau maka dia jaiz munfasil. Kalau warna biru alisnya maka dia wajib muttasil. Padahal kalau kita lihat dari model alisnya sudah berbeda, lengkungannya berbeda. Ya, kalau kita benar-benar perhatikan, alis si jaiz itu persis jamak seperti alis. Ya, persis jamak seperti alis. Nah, kalau wajib, nah gini dia. Aduh. Ada miannya. Nah, ya kan? Ada topinya, petnya lah. Sama seperti mad lazim. Ini digunakan oleh lazim dan wajib. Wajib muttasil. Ini jaiz munfasil. Beda. Ya, kalau kita lihat, oh ini jaiz. Nah, gimana permasalahannya nanti ketika dia nabrak waqaf? Yang kebetulan ujung waqaf itu ujungnya mad tabi'i. Kemudian awal dari kalimat selanjutnya itu kebetulan inna, ada hamzah huruf pertamanya. Mad tabi'i ketemu hamzah. Kalau dia tidak memahami qaidahnya, maka 2 harokat sudah baca itu. Ya, tapi kalau kita memahami
kaedah tajwidnya, maka gimana pun dihapus semua baris-baris tanda-tanda panjang itu, insya Allah kita akan bisa pahami. Terutama di dalam hizib. Surah Yasin di dalam hizib itu kadang tidak tertulis alisnya di atas. Ya, nah, jadi apalagi yang mimpin lolos luntur, ya, masih gaya-gaya irama-irama dulu kan. Padahal itu sebenarnya iramanya memang benar, tapi mungkin karena siapa mungkin yang memulai bacaan yang salah ya, maka sampai sekarang lah itu. Sama kayak zikir di rumah, ya. Ini coba nanti pelan-pelan lah, gimana caranya kita merubah, biar apa? Biar pahala bacaan ayat-ayat Al-Quran itu kita mulai dari Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, terus Alif Lam Mim sampai 5 ayat, kemudian ayat kursi kita hadiahkan ke yang punya hajat, itu gemuk pahalanya. Karena apa? Karena bacaannya bagus. Ya, bacaannya bagus. Makanya pernah yang dapat ilmu dari Bapak Hamid juga. Beliau pernah menyampaikan, pernah ada yang beliau pernah ditanya, apakah sama pahala jamaahnya orang yang berjamaah dari rakaat pertama dengan orang berjamaah dengan masbuk? Ya, 27 derajatnya sama mereka dapat. Cuman yang dari awal itu 27 derajatnya gemuk katanya. Kemudian yang masbuk 27 derajatnya kurus. Seperti itulah nanti pahala zikir wirid kita yang kita hadiahkan kepada sahibul hajah. Seperti itulah nanti, karena bacaan kita belum tepat. Ya, pasti sudah sering dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, gitu kan? Nah, pernah saya memimpin zikir, dikirain saya pakai lagu itu. Saya nggak pakai lagu, datar. Tapi ketika saya didengar seperti itu, sendirian saya baca ya. Sendirian saya dikira. Karena apa? Karena tidak nyambung sama irama bapak-bapak kita di rumah. Ya, saya biasa. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kayak gitu sudah. Padahal datar saya pakai, tapi gara-gara saya nggak pakai lagu itu sepi jamaah. Saya sendirian. Saya lihat, karena sepi bapak-bapak ini kan. Ternyata memang karena udah kebiasaannya seperti itu. Ya. Apalagi sudah masuk alif lam mim. Qul huwallahu ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin. Gitu. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gitu. Beneran. Kalau kita lihat serunya seru memang. Cuman Al-Qur'an bukan dibuat untuk seru-seruan. Ya kan? Padahal irama yang yang lebih bagus itu banyak, dan menyesuaikan juga dengan tajwid. Ini kebalik, tajwidnya yang mengalah. Baik, saya akan menyesuaikan diri dengan lagu gitu. Ya, nah, coba nanti nih sudah kamu jawab nanti di kampung halaman sudah lagu dendek dengan ngamuk nyam kono lek tau zikir rubah ini kanggo ngono ngadeng ya. Misalnya suatu saat Sida duduk di samping mimpin zikir misalnya, silakan biarkan beliau dulu menggunakan irama itu, tapi Sida ikut juga, dalam arti ikutnya itu menggunakan irama Sida tapi kecilin suara Sida dikit. Itu caranya biar dia denger mana lain
Itu kan biasanya arah perasaan nganu. Ya karena lain bacaan kan? Nah, nanti biasanya nanya, kepo dia. Kan lain lagunya si Deja mesada. Nah, baru kita kasih tahu. Mohon maaf, mami, ini kan? Mohon maaf, Bapak Tuhan. Kasih tahu tak pelan-pelan. Sebenarnya gini. Ya. Puji ya Malik. Yang rasa pelumbuh lebih tahu. Nah, gitu kan? Yang rasa pelumbuh lebih tahu hal itu. Nah, gimana kira-kira Pak Tuhan? Oh kita rubah nih, kan arah hukum masing-masing bacaannya. Nah mulai dari situ, oh baru kan. Tapi ketika dia saat itu biasanya ada gengsinya, terutama mami-mami tuan, ada gengsinya sedikit. Tapi nanti di rumah mikir, mikir, kadang sekarang. Tapi ada langsung, ya tentu anak, tentu, lekan kaya mulu aja, ada kan biasanya. Kemarin mulai terubah nih, aku dia bau-bau. Gimana Nabi bisa berubah? Dia sendiri tidak berubah. Kayak Ultraman lah, mau berubah, dia berubah, dia pencet tombol langsung kan. Gitu ya. Oke. Berapa jam? Kita cukupkan. Nah, kita gunakan sisa waktu untuk sudah kepo lah, sangaran sudah kepo akan. Sampai mana tadi? Ayat 5 ya. Nah, insyaallah besok malam Selasa depan banat ya, coba satu itu giliran. Kemudian kesempatan sudah 1 minggu ini silahkan sudah langsung praktek. Apa yang sudah dapatkan malam ini langsung praktek terus ya. Kalau bisa setiap ba'da sholat wajib sih ngaji, terutama ba'da subuh, karena di saat itu lebih-lebih ketika bangun tahajud misalnya jam 4 atau apa, ketika sih dibaca Quran, niatkan dalam hati, ya Allah, saya minta keberkahan Quran untuk saya dimudahkan apapun urusan saya hari ini ya, karena memang itu yang diajarkan kita dulu Bapak dan Ibu Mahfuz. Ya, silahkan buka hari-harimu itu dengan bacaan Quran. Insya Allah Allah akan permudah apapun menjadi hajat kita di hari itu. Ya, nah, terutama ba'da sholat. Wajibkan diri sendiri semendak sehalaman wah. Amun dia bau setengah halaman. Ampun dia bau sayat ke. Ya, sayat alif lam mim sadaqallahu tutup lalu mimpi demi lewat terus. Ngomong aja si ide tak siap. Kentok kan. Jawab kan lagu. Wallahi. Nah, gitu ya. Oke, sadaqallah. Sadaqallah. Sampai ayat 5 tadi kan? Silakan, mungkin ada yang sampai ayat 4 kayaknya. Sampai ayat 4? Belum ayat 5-nya? Belum. Udah apa belum? Oh belum. Silakan tambah satu lagi. Karena ada mat wajibnya di sana. Berapa belum? Oke dah. Dah ya. Sadaqallah payu wa sadaqallah. Baik, silakan mungkin ada yang kepo. Ada yang nanya? Kalau gitu saya nanya. Kenapa kalau kita minum atau makan yang asam selalu nyilu gigi kita? Kenapa? Ada yang dokter gigi sih? Hah? Pengen tahu? Kalian? Anehnya ketika kita melihat orang yang makan belimbing ulu, cerme atau cerme,
Dolen sampel kita lihat di TV itu mukbang itu. Sugu lelor kan? Kenapa ya? Nah, coba sekarang kita lihat orang makan daging ayam ketika lapar gitu kan. Kenapa enggak kita kenyang ya? Kayak kita lihat orang yang makan belimbing mulu gitu. Hebat ya? Itu namanya mensugesti diri. Mensugesti diri sendiri. Kenapa kok bisa gitu? Karena pernah kita makan belimbing itu. Jadi ingat rasanya. Kena kita sama sugestinya. Kena kita dengan sugesti diri kita sendiri. Karena kita melihat orang makan itu. Gitu. Sama kayak misalnya sudah lihat orang makan geprek. Itu main. Nah, kenapa seperti itu? Karena pernah sudah makan geprek itu dulu. Ya kan? Melihat jadi terus. Tapi kalau ada sesuatu yang nggak pernah sudah makan, biasa aja. Buah apa yang nggak pernah sudah makan misalnya, yang nggak ada di Indonesia misalnya buah. Udah sudah makan itu kan. Buah apa misalnya yang nggak ada. Pernah sudah makan apel Sumbawa. Oh, dong. Ada sih di sini, cuma sedikit. Banyaknya itu di Sumbawa. Yang keras kulitnya itu ada, ampok baru belah gitu. Biasanya kalau dia matang coklat ya dalamnya. Kalau dia muda putih kehijau-hijauan, lagu pakat luar biasa. Lagu seneng orang Sumbawa dirujak. Apalagi kalau udah matang itu enak. Pernah sudah makan? Nggak pernah kan? Seandainya saya makan di depan sini melek nggak sih? Saya yakin enggak, karena enggak pernah sudah makan, enggak sudah tahu rasanya, ya kan? Nah, seperti itu. Oke, ada yang nanya? Hilang. Masih malu-malu kan? Masih malu-malu. Berarti sudah paham. Saya husnuzon aja, alhamdulillah sudah paham. Banyak yang tanya. Tapi nanti ketika saya jelasin banyak yang nulis. Ketika saya jelasin banyak yang nulis. Kayak tidak pernah dilihat, kayaknya tidak pernah didengar penjelasan saya itu. Ketika kita suruh nanya, nggak ada yang nanya. Gitu, memang saya juga gitu. Ketika kita belajar banyak saya nulis, tapi ketika kita suruh nanya, tidak tahu mau tanya yang mana, gitu kan? Tapi caranya biar sih banyak tanya, baca Qurannya. Ketemu nanti. Dia ada bacanya. Nah, kalau enggak gitu, baca buku ilmu tajwidnya. Ya. Saya tanya sekarang, berapa buku tajwid di rumahnya, di kosnya? Enggak ada. Hah? 2. Ada yang enggak ada? Quran doang bisa tumpukin di pos itu sampai 6-7 Qurannya. Padahal pada doang sih. Hah? Hadiah ultah gitu. Ulang tahunnya. Oh, biasanya hadiah ulang tahunnya kan. Gitu kalau santri, setiap kitab 2 Quran hadiah. Sorban ada. Sorban. Pokoknya khas-khas santri, baju kuku biasanya dikasih abang kan. Apa no? Masih saya ingat teman saya di Khodim jika masih musim gempa pagi itu beci nih lagu woi gempa subur satu itu tetuke gempa ada ribut kita nih. Aduh, sang nepereng itu si Allah Ta'ala udah coba. Lain-lain doang kadang-kadang sang nepereng itu si Allah Ta'ala. Aduh, ada aja. Behin tahun batur. Gimana? Padahal kalau kita pikir-pikir sama aja bangunan ini.
memang tempat teraman itu di dalam masjid. Saya pernah pergi ke Bima, pergi nonton haflah, tinggal kita di masjid. Sama Ustaz Ahmadi juga ya? No. Ya, aman rasanya kalau udah ke masjid, minta izin sama pengurus masjid. Izin Pak, kamu nginep di sini. Ya, dari mana? Dari Lombok Timur. Wih, jauhnya katanya. Ngapain sini? Mau nonton haflah. Masya Allah. Tapi aman. Memang aman kita kalau udah di masjid. Udah, enggak ada yang nanya? Enggak ada? Yang surah Fatir ayat 41 itu Halaman berapa? 439. 439. Ayat 41. Kenapa? Yang bagian Al-Tazula kita baca. Hah? Yang Innallah yumsikus samawati wal arda an tazula. Iya. Tazula. Syarat waqaf huruf terakhir harus sukun, wajib sukun huruf terakhir. Nah, sekarang pertanyaannya, mana huruf terakhirnya? Hah? Huruf apa yang terakhir itu dulu? Lam. Nih. Kan gini hurufnya. Nah, huruf apa ini? Alif lam. Lam. Yang mana duluan disebut? Yang mana terakhir? Berarti huruf terakhirnya alif itu terima baris atau enggak? Berarti sukun kan? Itu udah jadi sukunnya, berarti lamnya terbaca. Paham? Berarti antazula dua harokat. Ya, kecuali buka surah apa? Al-Insan juz 29. Coba biar bisa dibandingkan langsung. Al-Insan nama lainnya Ad-Dahr. Halaman 578. Ayat 16. Surah ke-76. Udah ketemu? Ayat 16 dan 15. 15 16. Nah, ada bulet-buletan di atasnya itu, tahu? Itu dua modelnya itu. Pertama ada yang lonjong. Apa namanya rohani yang lonjong? Musdalifah? Mustatil atau mustadir? Apa? Ya ke? Saya lupa nih. Oh, saudara Sayyidina Muhammad. Yang Qurannya ada hukum tajwid biasanya ada. Quran sekarang? Iya. Yang lonjong dengan yang bulat. Nah, nih fungsinya ada dulu. Nanti saya cari namanya sendiri. Kalau yang lonjong, kalau waqaf, ya, kalau waqaf maka panjang. Kalau wasol pendek. Nah, kalau yang bulat waqaf maupun wasol tetap pendek. Kecualian. Nah, sekarang perhatikan. Saya baca ayat 15 dulu dan saya waqaf dulu ya.
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Karena dia lonjong. Lonjong kalau waqaf maka dibaca Dua harokat. Ya. Nah, kalau saya wasol, saya waqaf di qawariro yang kedua. Misal, ya, bukan saya salah adab dalam waqaf ini enggak. Misal ini, biar kita tahu hukumnya, ya. Mana dia? وأكواب كانت قوارير. Hah? Qawarir yang kedua kan bulat. Waqaf maupun wasol Enggak dibaca ro-nya, enggak dibaca. Ya. Jadi sukunkan ro-nya langsung. Jadi huruf terakhir di sana itu adalah ro, bukan alif. Ya. Saya ulang. وأكواب كانت قوارير. Beda enggak dengan yang pertama? Beda. Kalau yang pertama saya wakafkan tadi dibaca qawarira. Kalau yang kedua qawarir. bedanya. Nah, kalau saya wasol yang pertama itu dibaca pendek, yang kedua juga dibaca pendek. qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dah? Nah, itu bedanya itu. Yang bulat dengan yang lonjong. Lupa sama yang lonjong itu mustaqil. Yang lonjong berarti yang bulat mustadir. Nah, mustaqil yang lonjong, mustadir yang bulat. Ya. Nah, kalau ada temannya yang lonjong, dia mustaqil dia bilang. Nah, ada yang bulat. Nah, bela bulat. Bukan, lebom-bom be. Apa? Heran lah. Teman dadol itu. Sumo dipanggil. Iya, enggak tahu rohani. Oh. Ini sumo lagi katanya. Udah kita sebut sumo, ini sumo nih kali. Sumo ya. Dah? Ada lagi? Waduh muni sumo yang beli ini balik. Barang ke sumo meni beli nah. Ya, intinya gemuk sudah. Sekalipun pendek kan. Lebih-lebih kalau dia pendek pasti lebih bulat. Nah, mustadir dah itu. Oke, sudah? Enggak ada lagi? Banen? Ini lain. Rugi nyesel saya berkuan monek membar. Yang surat Fatir yang lanjutan Tiga berapa tadi? 439 430. Ayat berapa tadi? ayat 40 ya. Yang mana? Yang pertama istighfar dibaca. Oh ya, istighfar. Kalau kita tidak mulai dari situ. Kalau dilanjut nufuronis, ada nun kecil di situ kan? Nah, itu diberikan kita tanda, ya. Apa istilahnya? Nunut tanwin. Nah, ya.
Jadi nun itu pengganti tanwin pada ro, ya. Karena ketika ro dibaca ron, maka bertemunya dua sukun. Jadi ron di sana kan nun itu dia nun kecil itu. Jadi nun itu kan sukun. Makanya kan di hukum tajwid itu kadang disebut apabila nun sukun atau tanwin, berarti nun sukun itu si tanwin. Tanwin itu juga nun. Makanya ron tanwin pada ro itu diganti dengan nun itu. Nah, ketika nun itu sudah tertulis di situ, maka bertemulah dua sukun. Mana dia sukun yang pertama? Ya nun itu. Sukun yang kedua yaitu alif. Maka ketemu lagi dengan sukun sin lagi. Nah, jadi tetapi tidak berlaku dalam kaidah kalau sukun ketiga. Sukun duanya aja, pertama dan kedua. Bertemunya dua sukun itu harus diberikan dia salah satunya baris. Baris apa? Yang paling ringan, ya. Misalnya dibaca illa nufuronas taktik baronas tikba, apa deronas ini? Atau illa nufuronis tikbaro, atau illa nufuronus tikbaro. Bis paling ringan, ya baris bawah, ya. Ronis tikbal, sama kayak qul huwallahu ahadu nillah, karena bertemunya dua ahadun dun di sana kan nun sukun kan, ada tanwin diganti dengan nun sukun, nah kan kemudian bertemu dengan alif pada lafzul jalalah. Alif kan tidak berbaris, hanya bertemunya dua sukun. Maka salah satunya harus diberikan baris. Kalau kita berikan baris kepada alif, dia nolak. Saya tidak terima baris sampai kiamat. Oh, terpaksa nun ini diberikan baris. Yaitu baris yang paling ringan. Itu ya? Ada lagi? Aneh? Alhamdulillah paham semua. Mantap ya. Siapa namanya? Faik. Nama lengkapnya? Ahmad Faik. Amar Faik. Oh, Ammar Faik Abghari. Besar. Dah? Sadaqallah.